Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu Majelis Taklim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pujian syukur mari kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, Islam, sehat hingga nikmat sempat, sehingga kita bisa berjumpa pada kesempatan kajian pada hari ini. Insya Allah kajian kita pada hari ini berkenaan dengan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ Innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Pesan dari ayat ini sangat jelas. Kita diperintahkan Allah untuk menggapai kebahagiaan akhirat dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Dengan harta yang kita miliki, hendaknya harta tersebut menjadikan kita termasuk orang-orang yang mampu bersedekah, menolong orang yang membutuhkan bantuan kita dalam rangka menggapai ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu yang ada pada diri kita, menjadikan ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Kita memberikan pendampingan, pembelajaran kepada orang-orang yang membutuhkan ilmu kita. Dengan kasih sayang yang kita miliki sebagai orang tua, mampu memberikan pendidikan, pendampingan kepada orang-orang yang kita cintai, yaitu keturunan kita, agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang saleh dan salehah. Kepada pasangan hidup kita pun kita mampu memberikan kebahagiaan. Ibu-ibu Majelis Taklim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan untuk kita tidak mampu melakukan kebaikan di dunia ini. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mampu mengumpulkan bekal bagi akhirat kita. Karena setiap kita punya potensi dengan akal, pikiran, tenaga, dan seluruh kemampuan yang kita miliki agar kita mampu memperberat amalan kita nanti di akhirat. Namun pada ayat ini Allah menjelaskan, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, dan jangan kamu lupakan akan kebahagiaanmu di dunia. Kita punya kewajiban kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Tetapi mata kita pun punya hak untuk diistirahatkan dengan tidur. Rasa lapar yang ada pada diri kita pun punya hak untuk dikenyangkan. Haus yang mendera diri ini pun punya hak untuk dihilangkan rasa haus tersebut dengan minum. Bahkan kita pun diperbolehkan dalam agama kita bersenang-senang dengan pasangan hidup kita, bersenang-senang dengan kendaraan yang kita miliki, bersenang-senang dengan keturunan yang ada pada diri kita. Prinsipnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan, jangan kamu lalaikan bagianmu di dunia. Nikmatilah kebahagiaan di dunia dengan cara yang halal dan tetap mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menekankan kepada kita, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika,
berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Bukankah kebaikan yang kita lakukan hakikatnya kembali kepada diri kita? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 7. Jika kalian melakukan kebaikan, hakikatnya kebaikan itu untuk diri kalian. Tetapi bila kalian melakukan keburukan, keburukan itu pun akan kembali kepada kalian. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Dia akan memetik atas perbuatan yang pernah dilakukannya. Bila itu kebaikan, yakin kebaikan itu akan kembali kepada kita. Walaupun nampak kebaikan itu bermanfaat untuk orang lain, tetapi Allah akan membalas kebaikan tersebut untuk diri kita di dunia, dan yang pasti di akhirat kelak kita akan memperoleh kebaikan-kebaikan yang pernah kita kerjakan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian gunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gunakan nikmat tersebut untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, sebagaimana Allah telah melakukan kebaikan-kebaikan kepada kita. Dan Allah berpesan, "Wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin." Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan pengerusakan. Minimal kita pada saat ini berperan aktif di dalam menciptakan keadaan yang nyaman, di dalam menciptakan keadaan yang tenang, melalui peran kita tidak melakukan pengerusakan di muka bumi. Yang sudah nampak ibu-ibu aktif di dalam kegiatan bank sampah. Ini merupakan contoh real aksi sosial lingkungan, peran seorang perempuan di dalam menciptakan kebersihan lingkungan melalui bank sampah. Ini sebuah peran yang luar biasa. Walaupun nampak sepele, tetapi ini luar biasa. Sangat sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama kita. Tidak melakukan pengerusakan, bahkan kita menciptakan bumi yang bersih, bumi yang sehat, lingkungan yang sehat, nyaman. Sehingga kemudian kita mendukung lingkungan yang ramah untuk anak-anak atau keturunan kita. Mari kita melihat prinsip-prinsip di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jangan kita memikirkan tentang kehidupan dunia semata-mata. Ada sebagian manusia yang hanya berdoa, Rabbana atina fid dunya. Wahai Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Allah sebutkan, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan tidaklah dia memperoleh kebaikan di akhirat. Karena yang diminta hanya dunia, dunia, dunia saja. Dia tidak memikirkan tentang akhiratnya. Dia tidak memohon kepada Allah akan kebaikan akhiratnya. Terus bagaimana yang harus kita lakukan? Hendaklah kita memohon sebagaimana termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari api neraka. Kita mengenalnya sebagai doa sapu jagat, jaga dunia, jagat akhirat. Kemudian Allah sebutkan, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah maha cepat perhitungannya. Artinya Allah akan memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita mengenal doa ini sebagai doa sabu jagat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai doa-doa yang singkat dan padat, dan meninggalkan selain itu. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud.
Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar meliputi 3 hal. Minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan terjaga dari api neraka. Singkat, padat. Doa ini sering disebutkan oleh Rasulullah SAW, seperti disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kana aktsaru du'an Nabi SAW, disebutkan oleh Anas bin Malik. Doa yang paling banyak disebut oleh Rasulullah SAW, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Bahkan Imam Muslim menyebutkan Anas bin Malik bila menyeru manusia mengawali dengan doa ini, dan bila memohon kepada Allah selalu menyebutkan dengan membaca doa ini. Coba ini kita praktekkan dalam keseharian kita, mengawali aktivitas kita, bahkan memulai mengajak anak-anak kita memulai aktivitas kebaikan, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia ini, kebaikan di akhirat nanti, dan jagalah kami dari api neraka. Kebaikan di dunia, memohon kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan ketaatan. Memohon kepada Allah agar kita dipermudah dalam urusan mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memohon kebaikan di akhirat agar kita juga dipermudah oleh Allah melakukan aktivitas yang bersifat ukhrawi. Ibadah kita mudah untuk melaksanakannya. Kemudian kita mudah terpanggil untuk menjalankan perintahnya Allah begitu mudah. Mata ini terasa mudah melihat ayat-ayat Al-Quran. Kita baca Al-Quran penuh dengan nikmat. Kita senang sekali membaca bacaan-bacaan Islami. Belajar Islam, kita senang. Mudah melangkahkan kaki ini menuju majelis-majelis ilmu. Itu termasuk daripada permohonan kita, memohon kepada Allah agar mendapatkan kebaikan akhirat. Dan kebaikan akhirat bisa mempunyai makna, yaitu kita dipermudah dalam hisab kita. Termasuk waqina adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka. Di dunia ini pun Allah jadikan hati ini terasa berat untuk melakukan kefasikan dan kemunafikan. Terasa sungkan, terasa malu untuk melakukan keburukan, kejahatan yang mengandung dan yang membawa kepada bencana malapetaka di dunia maupun di akhirat. Hadis Anas radhiyallahu anhu, pernah Rasulullah SAW mengunjungi seorang sahabat yang kurus kering, seperti anak burung, ngeringkuk, kurus. Kemudian baginda Rasulullah bertanya kepada sahabat ini, apa kamu sudah memohon kepada Allah? Ya, aku sudah meminta kepada Allah. Permohonanku, ya Allah, jadikan azab akhirat yang nanti kami terima, ya Allah, segerakanlah di dunia ini, ya Allah. Rasulullah mendengarkan jawaban sahabat ini. Rasulullah bertasbih, subhanallah, kamu tidak akan sanggup. Kenapa kamu tidak memohon kepada Allah dengan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sahabat ini pun kemudian memohon kepada Allah dengan doa tersebut, dan Allah memberikan kesembuhan. Apa yang tersirat? Jadi ini juga menjadi obat ya, buat mereka yang berputus asa terhadap penyakit yang tak kunjung selesai, masalah yang tak kunjung selesai. Perbanyak doa ini. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu-ibu Majelis Taklim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti menginginkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu tidak hanya di dunia. Karena dunia ini hanya sifatnya sesaat atau sementara. Dan yang ingin kita harapkan kebahagiaan itu pun kita peroleh di akhirat nanti. Yang sifatnya kebahagiaan akhirat adalah abadi, yaitu kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pada kesempatan kajian kita ini kita tutup dengan membaca doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada kita dunia dan kebaikan akhirat dan terjaga dari api neraka. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, berikanlah kepada kami ya Allah kasih sayang-Mu ya Allah. Berikan kepada kami ampunan-Mu ya Allah. Engkau berikan ampunan kepada orang-orang yang kami cintai, yang telah mendahului kami. Lapangkan kubur mereka. Berikan mereka nikmat di alam kubur. Jauhkan mereka dari azab kubur. Dan kami mohon kepadamu ya Allah keselamatan untuk kami. Pada urusan-urusan kami Engkau berikan kemudahan. Dan kami beserta keluarga kami Engkau bahagiakan. Engkau berikan kepada kami kebaikan-kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Serta Engkau lindungi kami dari api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika rezeki kami sedikit banyakkan, jika sulit mudahkan, jika jauh dekatkan, jika di langit turunkan, jika di bumi keluarkan. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dari segala macam bencana, malapetaka dan mara bahaya. Dan berikanlah kami keselamatan pada urusan-urusan kami. Mudahkanlah ya Allah apa yang memang mudah. Mudahkanlah ya Allah apa yang sulit yang ada di hadapan kami ya Allah. Dan jadikan kami termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk-Mu, petunjuk di dunia ini ya Allah. Agar selalu berada di jalan yang lurus, penuh nikmat, penuh dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami beserta keluarga kami ya Allah dari segala macam bencana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai kita pada kajian hari ini, akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والشط لا ما فيه يطفي اللظى في حشايا رحمك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها